Oke, kalian pernah nggak sih disorakin emak pas duduk di pintu teras? Itu tuh rasanya toa masjid aja kalah sama suara emak. Katanya sih kalau kita duduk depan pintu itu pamali. Oke, gue bakalan sedikit bahas pamali yang satu ini dan pamali-pamali yang lainnya. Tapi sebelum itu, gue Sidik dan selamat datang di Si Podcast. Kali ini gue bakalan bawain beberapa pantangan bagi kalian cowok-cowok yang ngefans sama Rimar. Oh bukan ya? Kali ini gue bakalan bahas sedikit pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan di kehidupan sehari-hari, alias pamali. Pamali ini sudah ada sejak zaman dulu banget. Katanya sih pamali berasal dari nenek moyang atau orang-orang terdahulu yang memberikan informasi turun-temurun tentang pantangan-pantangan tersebut. Gitu. Kita langsung aja ke pamali yang pertama, yaitu memakai payung di dalam rumah. Jujur, gue waktu kecil kadang suka iseng gitu, buka payung di dalam rumah sambil diputer-puter, berasa lagi ada di film India gitu kan. Tahu-tahu emak langsung ngomel tuh, kamu yang dibilangin gak boleh pakai payung dalam rumah, bandel banget sih pamali gitu. Gue bingung kenapa nggak boleh gitu. Gue tanya ke emak juga, dia cuman bilang pamali. Akhirnya gue cari tahu sendiri, dan ternyata pakai payung di dalam rumah dipercaya bisa ngundang hal-hal yang nggak bagus atau kesialan di dalam rumah tersebut gitu. Kalian percaya nggak? Yang kedua, foto bersama fotbar dengan jumlah orang yang ganjil. Pasti kalian pernah dong foto bareng gitu, kadang berdua, bertiga, atau se-RT misalnya, sampai kameranya jauh banget, sejauh aku dan dia. Nah, berfoto dalam jumlah ganjil katanya pamali. Ini bisa ngakibatin salah satu dari yang di dalam foto tersebut cepat meninggal, tepatnya yang di tengah tuh. Serem juga sih ya. Jujur gue sering foto cuman bertiga gitu, tapi so far so good sih. Bukannya apa-apa gue foto bertiga, tapi ya temen gue yang bisa diajak foto cuman segitu, nggak lebih, kurangnya banyak. Lanjut ke yang ketiga, yaitu nyisir rambut sambil ngaca di tengah malam, bercermin tengah malam gitu. Yang satu ini serem sih. Hati-hati nih buat kalian para cewek-cewek yang punya rambut panjang lebih dari sebahu gitu, selutut misalnya. Jangan deh nyisir sambil ngaca malam-malam gitu. Bukan apa-apa nih ya, takutnya ada yang lain-lain gitu. Pamali juga, nanti belakang kalian ada makhluk gaib muncul, nggak tahu apa itu. Coba deh kalian bayangin, lagi nyisir, tiba-tiba lihat kaca dan di belakang itu ada orang lain gitu yang wajahnya sambil senyum gitu ke kaca. Atau mungkin yang di dalam cermin yang nampilin bayangan kalian tuh, bayangan itu geraknya tuh nggak sesuai sama badan kalian gitu. Gue sih gimana ya, mau percaya mau, nggak percaya mau, tapi ya entahlah, gue sendiri nggak pernah ngerasain sih. Kalian ada yang pernah ngerasain nggak? Jawab di komen ya. Kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat itu nggak boleh tengkurap. Tidurnya tengkurap tuh gimana sih, yang mukanya ke bawah kan ya? Itu kan. Ini adalah salah satu pantangan atau pamali yang nggak pernah gue lakuin. Bukan karena takut, tapi karena susah.
Buat yang punya perut sejahtera pasti paham lah maksud gue. Jujur, gue sendiri nggak tahu apa alasan dari pantangan ini. Mungkin karena itu kali ya, bisa ngeganggu pernafasan kalian pas tidur mungkin ya. Mungkin itu alasan sebenarnya dibalik pantangan atau pamali ini, tapi ya gue nggak tahu pasti sih. Kita lanjut. Ini berarti yang kelima ya. Yang kelima itu jangan bersiul tengah malam. Buat kalian yang suka nongkrong sambil nyanyi-nyanyi, siul-siul sampai malam, mending dikurang-kurangin deh. Soalnya hal ini bisa ngundang hal gaib datang ke kalian. Guru agama gue pun bilang hal yang sama. Jadi kurang-kurangin deh. Lagian kalau kalian nyanyi-nyanyi, nongkrong-nongkrong sampai malam itu juga kan bisa gangguin orang lain gitu. Kita lanjut. Yang keenam. Yang keenam itu jangan makan sambil tiduran. Buat yang keenam ini gue rasa bukan sekedar pantangan, tapi emang jangan dilakuin deh. Karena makan sambil tiduran itu kan bisa mempengaruhi sistem pencernaan kalian tuh. Ya gimana ya, sedangkan makan sambil berdiri aja nggak boleh, ini sambil tiduran gitu. Jangan deh, kurang-kurangin deh. Buat kalian apalagi yang kaum rebahan, jangan gitu ya. Yang terakhir, udah yang terakhir. Yang terakhir ini mending jangan dilakuin buat kalian yang masih jomblo. Karena hal ini bisa memicu kejombloan kalian itu jadi semakin lama gitu. Yang kayak gue bilang di awal, duduk di depan pintu itu pamali. Karena duduk di depan pintu itu tuh bisa bikin jodoh kalian menjauh katanya. Tapi mungkin bukan itu alasan yang sebenarnya. Kenapa kalian dilarang duduk di depan pintu? Itu tuh supaya kalian gak ngalangin jalanan aja gitu. Apalagi kalau kalian duduknya di depan pintu tol, di klakson tronton jantungan lu. Oke, mungkin kayaknya segini aja sih ya buat podcast kali ini. Segini aja pantangan-pantangan atau pamali yang bisa gue sebutin. Karena kalau gue sebutin semua mungkin selesainya nanti pas lebaran kali ya. Jujur, gue bukan orang yang sepenuhnya percaya sama pamali. Kalau pamali itu masuk akal, ya gue percaya. Kalau kalian gimana? Percaya nggak sama yang namanya pamali? Gue ingetin lagi juga ke kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oh ya, setiap malam Jumat gue juga bakalan bikin podcast horor, jadi tunggu aja, oke? Kalau gitu, gue Sidik cabut dulu. Bye.